Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM, mana Ketua DKM ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa hadir di majelis yang oleh Nabi disebut dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Para jamaah kan belum meninggal nih, tapi kalau sering hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu sudah jelas menjadi calon penghuni surga. Karena setiap ada majelis ilmu dan majelis zikir oleh Nabi di dunia ini disebut dengan Riyadul Jannah. Nabi selalu mengingatkan kepada kita umatnya, ketika ada majelis-majelis zikir dan majelis ilmu, maka singgahlah, karena di dalam majelis zikir dan majelis ilmu itu disebut Riyadul Jannah, taman surga. Walaupun majelis zikirnya di lapangan, di rumah, di halaman rumah, itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai taman surga. Maka kita bersyukur kepada Allah atas karunia hidayah, sehingga para jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas ini istiqomah untuk ngaji. Dan semoga ngaji kita pada pagi hari ini agak istimewa. Ahad pagi hari ini
lebih istimewa. Kenapa? Karena Ahad pagi hari ini adalah di 10 awal bulan Zulhijjah. Allah sampai bersumpah, Pak. Yang sumpah nih Allah. Wal fajri walayalin ashr. Dalam surat Al-Fajr. Maka pagi hari ini duduknya para jamaah sekalian di majelis yang biasanya Ahad minggu pertama, tapi pagi hari ini saya katakan istimewa. Makanya saya mohon maaf lagi agak kurang fit sedikit ya. Tapi saya ingat ini Ahad pertama di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka saya tetap diusahakan berangkat. Apa istimewanya? Majelis ini sebelum saya lanjutkan, kita awali dengan mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Untuk anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Untuk para istri kita yang sampai hari ini masih setia mendampingi kita, mengurus anak-anak kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin." Yo, jahenya sambil diseruput, Pak, enak itu. Iya. Ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari yang kita lalui, al-amalus soleh, yang di dalam hari-hari itu kita melakukan amal-amal soleh, fihinna ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil asri, ketika kita beramal soleh di hari-hari tersebut, Pak. Dan ini tidak didapatkan di hari-hari lain, kecuali min hadhil ayyamil asri itu
pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal? Dari Jumat kemarin, ngitung dari Jumat. Jumat, Sabtu, 3. Kalau yang hitung dari Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4. Kenapa? Ya biasa, ada perbedaan perhitungan. Contoh, misalnya Muhammadiyah sudah menentukan Idul Adha-nya tanggal 9, hari Sabtu. Nah, sedangkan pemerintah tanggal 10. Berarti kan ada perbedaan hitungan. Nggak apa-apa, biasa. Kalau kita ngitung hari Jumat tanggal 1, berarti sekarang tanggal 3. Sekarang tanggal 3. Ya, saya orang Cirebon ya, orang Telun. Sekarang tanggal 3. Nah, dari tanggal 1, 2, 3 hari ini sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah, ini hari yang istimewa buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan ngaji hari ini lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain. Tuh. Karena ngaji sekarang ini amal soleh, insya Allah. Kalau Bapak ngajinya niatnya benar-benar ngaji, bukan karena jahe merah, bukan. Niat ngaji kita nuntut ilmu karena Allah, maka pagi hari ini duduknya Bapak insya Allah sangat dicintai, bahkan lebih dicintai oleh Allah dibanding ngaji-ngaji di hari yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Maka apa bahasan kita pagi hari ini? Pas banget. Pas banget, bulan lalu kita sudah membahas tentang maklumlah ngaji udah sepuh begini. Tahu Ustaz, lupa bulan lalu bahas apa ya. Bulan lalu kita sudah khatam membahas tentang bab taubat. Yang diingat dah tuh imam tadi tuh, zikir kan 3 kali tuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Apa yang bapak-bapak dapatkan tuh dari istighfar kayak tadi? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali bapak baca, maka ghufirat, Allah ampuni, lahu, bagi orang yang membaca tersebut, apanya? Dosa-dosanya, walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Itu bahasan bulan lah. Jadi kalau lagi baca istighfar tadi, ya benar-benar hatinya wusul kepada Allah. Wusul itu nyambung. Ya Allah, ini dosaku banyak banget. Sambil astaghfirullahaladzim. Hatinya nyambung kepada Allah, ingat dosa-dosa yang lalu. Insya Allah dosa-dosa tersebut dihapus oleh Allah semuanya. Amin ya Rabbal. Itu bulan lalu, Pak. Nah, sekarang di awal 10 hari bulan Zulhijjah ini kita membahas tentang babu haqqil walidain. Bab yang bahas dengan haqqul walidain, tentang hak kedua orang tua. Bapak-bapak kan sebagai orang tua punya anak kan, tapi bapak-bapak juga mungkin masih ada yang masih punya orang tua, ayah dan ibu. Dan kita semua pasti punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Tuh. Di awal minggu pertama bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal yang paling dicinta oleh Allah dalam kajian membahas tentang hak
kedua orang tua kita dari anak-anaknya. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman ibnu Muhammad As-Samadiyyu anba'ana Faris ibnu Mardawiyah haddatsana Muhammad ibnu al-Fadl al-Abid haddatsana Yazid ibnu Harun qala haddatsana Sulaiman At-Tamimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ma min mu'minin lahu abawanu fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wala yasqatu alaihi wahidan minhuma fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda qila wa in kana zaliman qala wa in kana zaliman. Suara saya jelas kan Pak ya? Kok perasaan kok agak menggema ya? Ma min mu'min, bahwa ketika setiap orang mukmin, lahu bagi orang mukmin abawan, memiliki kedua orang tua, ayusbihu wa huwa muhsin, di pagi hari dia berbuat muhsin, berbuat baik ilaihima kepada kedua orang tuanya. Pagi-pagi kayak sekarang ini kan pagi-pagi Pak, habis dari ngaji ini Bapak berbuat baik nih ke orang tua. Caranya bagaimana? Yang masih hidup telepon, tanya kabarnya. Bapak sehat, ibu sehat. Sekedar nanya kabar, orang tua senang di kampung misalnya. Berarti termasuk sudah berbuat baik. Habis itu Bapak punya duit, udah habis, nah udah antar saya kirim ya. Nah, misalnya begitu. Bagi yang sudah meninggal, pagi-pagi Bapak sudah khususkan di rumah baca Quran walaupun satu ayat, atau baca surat Yasin, atau baca ayat yang lain yang pahalanya untuk orang tua kita yang di alam barzah, lalu berdoa. Apa kata Allah? Illa fatahallahu lahu, kecuali Allah akan memberikan, dia membukakan baginya babaini minal jannah, dua pintu surga. Pagi-pagi itu Pak, kan mudah. Apalagi orang tuanya yang satu rumah dengan kita, apalagi orangnya dekat dari rumah kita. Kita kunjungin orang tua kita pagi-pagi, sekedar bawa nasi uduk atau bawa makanan sarapan, orang tua senang banget. Anaknya datang pagi-pagi membawa makanan sarapan, itu pun termasuk menyenangkan hati orang tua. Wala yasqatu alaihi wahidan minhuma, dan janganlah membuat marah kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Fayardallahu ta'ala anhu, maka Allah meridhoinya. Kila dikatakan wa in kana zaliman, walaupun orang tua kita zalim Pak. Walaupun orang tua kita zalim. Maka dikatakan qala wa in kana zaliman, jangankan orang zalim. Ada orang tuanya muslim, ada anaknya muslim, orang tuanya non muslim atau kafir, maka dia tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Dan ini semua kitab dijelaskan Pak. Kitab maksudnya apa? Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, apalagi kitab Al-Quran. Dan semua nabi diwahyukan agar berbuat baik kepada orang tua. Maka nanti Pak, amalin langsung pulang ngaji dari sini. Ya, silahkan monggo mau berbuat baik dengan cara Bapak masing-masing. Dan sebelum saya membahas ini Pak, sebelum saya bahas di hadapan Bapak ini saya terangkan kepada kedua anak saya. Ba'da maghrib anak saya panggil, nak sini. Ngaji sebentar. Ayah akan membahas tentang bab hakul walidain.
Saya terangkan ke anak-anak. Walaupun anak saya masih sanawiyah sama aliyah SMA. Ini kewajiban kita kepada anak. Sampaikan kepada anak-anak kita, Pak, bahwa apalagi setiap saat ini kita fayusbihu. Kalau pagi-pagi saja, saudara, masya Allah, banyak cara untuk menyenangkan hati orang tua. Warawa hadzal khabari marfu'an fihi ziyadatan qala wala yusbihu wa huwa musayyi'un ilaihi ma illa fatahallahu lahu babaini minan nar wa in kana wahidan fawahidan. Sebaliknya, pagi-pagi sudah bikin marah orang tua, sudah bikin jengkel orang tua, maka fatahallahu lahu babaini minan nar. Kalau tadi pagi-pagi bikin senang babaini minal jannah, pagi-pagi udah bikin kesel orang tua, maka fatahallahu lahu babaini minan nar. Allah sudah membukakan pintu-pintu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka di awal 10 Zulhijjah tuh, Pak, kita mulai dari berbuat baik pada orang tua kita. Kenapa? Begini, Pak. Wa yuqalu salasa ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la yuqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Dikatakan ada 3 ayat, Pak. Ada 3 ayat yang sudah Allah turunkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makrunatan, ini bergandengan bisalasin dengan ayat berikutnya, la yuqbalullahu wahidatan, dan Allah tidak akan menerima salah satu minhunna dari yang gandengan tadi, bi ghairi qarinatiha, kecuali digandengkan dengan ayat tersebut. Ini maksudnya. Awaluha qauluhu ta'ala. Yang pertama ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini namanya ayat gandengan nih, Pak. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ketika ada orang sholat tapi tidak zakat, sholatnya sia-sia. Begitu maksudnya. Saya ulang ini. Ini ayat ini namanya gandengan. Satu kesatuan. Waqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat rajin, tapi gila zakat dia nggak mau ngeluarin, Pak. Nah ini sholatnya sia-sia, Pak. Tuh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak banyak? Hadir orangnya, hadir orangnya, hadir. Apa yang di luar sono, orangnya. Iya. Yang kedua ayatnya, wa atiullaha wa atiur rasul. Dia taat kepada Allah, tapi sama Rasul nggak taat, maka percuma taatnya kepada Allah. Sama Allah taat, tapi sama Rasul nggak taat. Nah ini percuma, sia-sia taat. Nah ini yang ketiga nih, yang jadi bahasan nih. Anishkurli wali walidaik. Anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik, bersyukur kepada Allah, tidak berbuat baik kepada orang tua, maka sia-sialah kita syukur kita kepada Allah. Tuh. Jadi orang tua kita disandarkan langsung, Pak. Setelah kita menyembah Allah, disuruh berbuat baik kepada orang tua. Tuh begitu. Makanya di awal Zulhijjah ini amal soleh yang paling utama pas babah kita itu adalah yuk kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Begini. Dalam keterangan lain, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, wa katamar ridho fi ta'atin. Wa katamar ridho fi ta'atin.
Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita. Contoh, bapak sholat, bapak zakat, bapak haji, bapak umroh, bapak sedekah, bapak ngaji, banyak ketaatan kan? Tapi apakah amal-amal tersebut Allah ridhoi? Apakah amal-amal tersebut kita tahu Allah meridhoinya? Tidak tahu kan? Allah sembunyikan ridhonya. Tapi Allah tidak menyembunyikan. Ridallahu fi ridal walidain. Tuh. Allah menempatkan ridhonya ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau kata orang tua yes, Allah yes. Kalau kata orang tua oke, Allah oke. Kalau kata orang tua no, Allah juga no. Ini maksud ridho itu apa sih Pak? Ridho itu apa? Ridho itu apa? Ridho. Kita pahami ridho itu restu, mohon doa restu gitu kan, ridhoi, restui, atau bahasa lain ya disetujui gitu kan. Diridhoi itu yaitu menerima, menerima. Saya ridho, saya nerima gitu kan. Maka di depan kita masih hidup, sudah jelas setiap hari ada ridho Allah yang tidak Allah sembunyikan. Yaitu apa? Membuat orang tua kita senang dengan kita, berarti itu pun Allah sedang senang dengan kita. Apalagi ibu kita yang semakin sepuh, semakin senja, semakin tua, ibu kita sering tersenyum kepada kita, Allah pun sedang tersenyum kepada kita. Sebaliknya, ketika orang tua murka, marah, bendu kepada kita, Allah pun sedang marah, murka, bendu kepada kita. Naudzubillahi min. Maka ini ajarin betul Pak ke anak-anak kita. Nanti setelah bab ini ada bab hak anak kepada orang tua. Maka diceritakan Pak, nih panjang. Dulu zaman Nabi ada seorang yang bernama Alqamah. Hidup di zaman Nabi Pak. Alqamah ini ceritanya mau meninggal dunia. Lalu istrinya lapor kepada Nabi. Suaminya mau meninggal dunia. Diutuslah sahabat Bilal, sahabat Ali untuk melihat dari dekat kondisi Alqamah. Ya seperti kita, itu dari mulai zaman Nabi Pak, ditalkin. Kata Bilal, Alqamah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditalkin Pak, kalimat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa-bisa Pak. Kalau ini ilustrasi aja. Bukan beneran begitu. Ya, ilustrasi aja. La ilaha illallah. Nggak bisa Alqamah. Gitu. Sampai Allah. Tertahan. Bilal balik ke Nabi. Ya Rasul, ada masalah. Apa masalahnya? Susah ditalkin kalimat thayyibah. Jangankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah saja susah katanya. Kayak ada yang menghalang-halangi. Padahal sedang sakaratul maut, tapi belum meninggal, belum wafat. Maka kata Nabi, Bilal, apakah Alqamah masih punya orang tua? Ayahnya sudah nggak ada ya Rasul, tapi ibunya masih ada. Katakan ke ibunya, apakah aku mendatanginya atau ibunya mendatangiku? Begitu Bilal ke sana, akhirnya ibunya yang datang kepada Nabi. Datanglah ibunya Alqamah tadi, wahai ibu, apa yang kau ketahui tentang anakmu Alqamah? Ini ibunya nggak tahu nih kalau Alqamahnya
sakaratul maut. Anak saya rajin ibadah ya Rasul, katanya. Rajin ibadah, rajin ibadah. Terus, tapi pernah menyakitiku ya Rasul, katanya. Apa yang buat ibu sakit, kata Nabi? Dia lebih mementingkan istrinya ya Rasul daripada saya yang melahirkannya. Keinginan istrinya dia penuhi semuanya, sedangkan aku sebagai ibunya dikesampingkan ya Rasul. Sakit hati saya Rasul. Maka Nabi langsung, inilah Bilal yang menyebabkan Alqamah tidak mampu membaca kalimat thayyibah di akhir hayatnya. Kumpulin Bilal, kumpulin. Apa ya Rasul? Kumpulin kayu bakar. Kumpulin kayu bakar. Bakar saja Alqamah. Maka ibunya langsung, ya Rasul, apa terjadi kepada anakku? Oh gitu. Anakmu sedang sakaratul maut. Di akhir hayatnya dia tidak mampu mengucapkan kalimat thayyibah yang ditalkinkan oleh sahabat Bilal. Karena anakmu pernah membuat hatimu sakit dan kau belum memaafkannya. Maka sebelum di neraka yang panasnya lebih daripada api dunia, aku bakar saja dari sekarang Alqamah. Oh, kata Nabi, ya Rasul, jangan kau bakar anakku ya Rasul, jangan. Tuh, maka saksikan ya Rasul, saksikan. Dia pun bersumpah, ya Allah, dan demi engkau ya Rasul, saat ini aku sudah memaafkan anakku Alqamah. Maka Bilal langsung, Bilal, kau kembali ke Alqamah. Begitu ditalkin, lancar Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Wafat, meninggal dunia. Masya Allah. Maka Bilal langsung ngomong pada sahabat, hadirin, kenapa Alqamah tadi susah membaca kalimatut taqwa, al-kalimatut thayyibah di akhir hayatnya? Ini pelajaran buat kita semua, kata Bilal. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati ibu orang tua kita. Jangan sekali-kali mementingkan istri-istri kita daripada ibu kita. Maka saya tambahin nih Pak. Saya tambahin ini. Ini dalam hadisnya nggak ada tapi. Istri itu dengan sari kertas bisa selesai Pak. Betul tidak? Dengan sari kertas bisa selesai hubungan istri dengan suami. Tapi kita dengan ibu kita, kertas manapun, ribuan kertas manapun, jutaan kertas manapun tidak akan bisa memutuskan hubungan kita dengan ibu kita. Kan kalau istilah cerai hanya sari kertas Pak ya. Bahkan hanya dengan 2 kalimat bisa putus dengan istri kita Pak. Maka yuk selama ini coba, selama ini saya pun masih punya ibu Pak. Saya masih punya ibu. Selama ini kita sudah punya istri. Apakah ibu kita ridho dengan kondisi kita kepada istri kita? Kalau ibu kita, iya ibu seneng kamu begini, udah aman kita Pak, aman kita. Tapi kalau sebaliknya, ya nak, kamu mendingin istri ibu, kamu, waduh bahaya Pak, bahaya. Segera, Bu, ibu mau apa Bu? Ibu mau apa Bu? Ibu mau apa? Buruan. Iya, kamu beli baju istri kamu bagus tuh, 400.000, ibu cuma 100.000. Udah Bu, beliin lagi Bu, yang lebih mahal lagi Bu. Begitu langsung. Hati-hati Pak. Wa in kana zoliman, walaupun maaf orang tua kita tuh zolim Pak, kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Maka di 10 awal Zulhijjah ini, ayo Pak, sampai 10 aja. Sampai 10 nih, tanggal 10 sampai hari Idul Adha, sampai hari Minggu, bikinlah senang orang tua. Pasti orang tua, kok tumben amat sih kok begitu? Iya Bu, ini 10 Muharram Zulhijjah Bu. Pengen Pak, pengen senang hati Bapak. Ya, di rumah banyak daging. Ibu kita tanya punya daging Pak enggak di rumah? Kirimin daging. Ya, tuh banyak sekali cara kita berbuat baik pada orang tua kita. Para jamaah yang diberkahi Allah, ayatnya jelas itu Pak. Surat
yang diterangkan surat Al-Isra dari ayat 23 dan 24. Surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah kita disuruh menyembah Allah, tuh, yang kalimat berikutnya wa bil walidaini ihsana. Ini sekali lagi tanamin, Pak. Saya teringat guru saya selalu ngomong, Ismail, kamu mau ibadah sebanyak apapun, kalau kamu durhaka sama orang tua, semua ibadah itu ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun. Ini apa namanya? Keterangannya harus sedikit penegasan, Pak. Jadi ke anak kita pun sama. Nah, kamu ibadah mau sebanyak apapun, tapi kalau kamu durhaka sama ayah sama ibu, semua ibadah kamu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya, anishkurli wali walidaik. Tuh. Ini ayat ini gandengan, nggak boleh kita sama Allah bersyukur berbuat baik, sama orang tua nggak bersyukur nggak berbaik. Ini nggak bisa katanya. Sama hanya tadi, ya, waqimus sholata wa atuz zakat. Bapak sholat rajin tapi zakat nggak dikeluarin, Pak. Itu sia-sia sholatnya, Pak. Zakat apa? Ya kalau zakat fitrah mah pasti zakat semua. Ini yang susah kan zakat mal. Yang susah zakat mal. Bapak numpuk-numpuk duit di tabungan di bank, ratusan juta di bank. Pernah nggak ngerasa dikeluarin zakatnya? Kalau nggak pernah, sholat Bapak selama ini sia-sia di hadapan Allah. Zakat itu membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Jadi kalau zakat sudah dikeluarkan, harta yang kita simpan bersih semua. Fitrah kita setiap Ramadan, akhir Ramadan, jiwa kita bersih. Tujuannya membersihkan. Kenapa kok nggak mau? Nah, ini semua ayat Al-Quran tujuannya 5. Tujuannya 5. Ingat-ingat ya, Pak. Agar hidup kita selamat, ya. Agar hidup kita sehat, agar hidup kita penuh nikmat, ya. Agar kita bermartabat dan agar kita sukses di akhirat. Tuh, gitu. Ini at semua angel, Pak, gawe kamen konku. Saya ulangi. Agar kita selamat, agar hidup kita penuh nikmat, agar hidup kita bermartabat, dan agar hidup kita sukses di akhirat. Agar hidup kita selamat bagaimana? Ya Quran nyuruh begitu. Semua yang dilarang ditinggalin, yang baik dikerjain. Apalagi orang Jawa biasa selamatan terus, ya, ya. Ayo Bapak, dari mulai nikah selamatan, ntar hamil selamatan, anaknya lahir selamatan, 4 bulan anak sebulan kekahan selamatan, anaknya disunat selamatan, anaknya kawin lagi selamatan, kitanya kawin lagi selamatan. Sampai bangun rumah selamatan, bongkar rumah ya bongkar rumah masa selamatan. Kita ini seru di budaya Jawa selamatan, sampai meninggal dunia selamatan. Maka selamat doa dalam sholat pun, Allahumma inna nas'aluka salamatan, agar kita selamat. Selamat itu maknanya 2, fid dunya wal akhirah. Dan kita agar hidup kita sehat.
Sehat itu kata dokter nih Pak, kata dokter bukan kata saya. Bapak pengen sehat, perhatikan ibarat sebuah angka 100%, 25% orang sakit diakibatkan karena faktor makanan, pola makan, olahraga, istirahat yang gak teratur. Ini 25%. Sisanya 75% nih apa Pak? Pikiran. Walaupun pokoknya begini aja Pak, walaupun di dompet Bapak hanya ada 5 juta, udah seneng aja pikiran. Enak seneng tadi 5 juta. Jadi bagaimana pola pikir kita pokoknya Pak agar selalu sehat dan senang. Maka selama Covid tadi saya jangan lupa bahagia. Nah, ini nih pikiran Pak. Pikiran ini 70% mengakibatkan orang sakit. Oh. Aduh, anak kita begini isu. Udah jangan dibikin pikiran, dibikin aja tetap senang, rileks aja deh. Karena akibat pikiran ini akan melahirkan beban psikologis dan menimbulkan penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Sehat. Nikmat hidup kita harus nikmat Pak. Karena nikmat Allah tuh memang sudah, masya Allah, nikmat Allah tuh nih Pak. Ada nikmat. Tadi saya bikin kalimatnya ya. Nah, gini. Allah sudah kasih nikmat kita makanan. Ada nggak di sini yang kelaparan? Nggak ada. Allah sudah kita kasih nikmat papan, tempat tinggal. An semua nih, lagi saya mikir nih, an semua nih. Allah sudah kasih nikmat kita sandangan. Apa tuh maksudnya? Pakaian. Allah sudah kita kasih nikmat kesehatan. An lagi itu. Allah sudah kasih kita nikmat pendidikan. Dari nikmat an ini apa tadi? Satu. Oh, barusan makanan, papan, sandangan, kesehatan, pendidikan. Saya tambahin kendaraan. An lagi kan? Depan belakangnya an lagi. Kendaraan. Ada nggak yang nggak punya kendaraan sini? Ada semua udah. Dari mulai kendaraan sepeda sampai mobil banyak sekarang sudah nikmat banyak banget tuh. Dari nikmat an ini, yuk kita ditambah lagi 3 at agar kita menjadi hamba yang syukur nikmat. Ya. Agar hidup kita terhormat dan kita selamat di akhirat. Angel Pak nyusunnya itu begitu-gitu ya, angel itu. Tuh, nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak bakalan bisa nikmat kita bisa menghitung nikmat Allah tuh gak bakalan bisa. Termasuk nafas Pak. Nafas, Bapak pernah ngitung nafas Bapak sehari berapa? Wih, jangankan sehari, 1 jam pernah ngitung gak Pak? Nafas. Naik turun. 1 jam itu saya dapat keterangan dari kitab. Itu 180 kali kita bernafas. Berarti kalau 1 jam segitu dikali 24 jam. Berarti 4.320 kali dalam sehari kita bernafas Pak. Itu Masya Allah sehari segitu banyaknya, dan semoga napas-napas yang kita keluarkan menjadi tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ya, nasyuduk udah siap masalahnya nih. Enaknya ngaji di sini begitu. Yang terakhir Pak, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal Ustaz? Bagaimana cara berbuat baiknya? Coba saya pengen tanya, ngacung orang tuanya sudah meninggal dunia.
Yang udah nggak ada. Dua-duanya. Yang dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Bagaimana berbuat baiknya, Pak? Ada 3 cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, jadikan diri kita anak yang baik selama hidup di dunia. Yang kedua, doakan terus orang tua kita di alam barzah. Yang ketiga, sambung tali silaturahim orang-orang, teman-teman dekat orang tua kita yang masih hidup. Ini cara kita nyenengin orang tua di alam barzah yang sudah nggak ada. Pertama, jadikan diri kita anak yang baik, orang yang baik selama hidup. Kenapa? Fattaqullah wala tu'du mautakum. Bertakwa kepada Allah dan jangan kau ganggu orang-orang yang sudah meninggal dunia, khususnya orang tua. Lah, kenapa kita dianggap mengganggu? Kalau orang tua sudah meninggal dunia dua-duanya, kita jadi anak yang kurang ajar, berarti kita sedang mengganggu orang tua di alam kubur. Doakan caranya bagaimana? Kalau tidak bisa berziarah karena faktor jauh, faktor jarak, doakan dari rumah kita dalam minimal 5 kali dalam setiap sholat, Pak. Minimal 5 kali. Doa untuk orang tua minimal 5 kali. Sama kayak sholat kita kepada Allah minimal 5 kali. Penguatnya apa? Imam Ad-Dailami meriwayatkan, idza tarakal 'abda du'a lil walidain, ketika seorang anak meninggalkan doa untuk kedua orang tua, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, dia sedang memutuskan rizkinya sendiri. Jadi kalau bapak punten ngerasa seret rezekinya, mungkin kurang doa kepada orang tua. Pengen kayak hujan deras rizkinya, banyakin doa untuk orang tua. Kalau habis azan tuh, Pak, habis azan selesai, kan doa azan, innaka la tukhliful mi'ad, jangan langsung tutup. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, habis azan kita berdoa, jangan langsung selesai doa azan, tambahin doa orang tua, karena bainal azani wal iqamah, antara azan dan qomat waktu mustajab untuk berdoa. Ya Pak ya, yang sudah nggak ada. 1, jadikan kita anak orang yang baik. 2, banyakin doa dan sedekah untuk orang tua. Dan yang ketiga, kalau orang tua punya teman, sambung lagi silaturahimnya kepada mereka. Insya Allah orang tua kita dalam barzah senang dan bahagia karena kita yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.